dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kita sudah menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Biar kami datang bersama keluarga kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan, kami mengerti apa yang harus kami perbuat. Kami tahu Tuhan, semuanya karena Engkau. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami mendengar, dan kami bisa memperbarui hati dan pikiran kami melalui firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini ibadah kita akan dilaksanakan secara online untuk beberapa minggu ke depan dan sampai pada pengumuman yang selanjutnya. Bapak Ibu semua, meskipun secara online, saya berharap kita tetap beribadah dengan penuh semangat dan kita tidak kehilangan gairah dalam beribadah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Membangun Kehidupan. Membangun kehidupan seperti kita membangun sebuah rumah, mulai dari persiapan tanah sampai ke finishingnya. Baik itu ada pondasi maupun itu ada pembangunan dinding, dekorasi interior sampai eksteriornya. Jika kita ingat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 bicara tentang dua macam dasar dalam membangun rumah. Ada rumah yang dibangun di atas batu dan ada rumah yang dibangun di atas pasir. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu banjir. Namun berbeda apa yang dialami masing-masing rumah tersebut. Semua kita bisa lihat tergantung dari dasarnya. Dasar yang kuat membuat rumah menjadi lebih kokoh dalam menghadapi banjir. Dasar yang dibangun dalam kehidupan kita sama seperti dasar yang dibangun dalam kita membangun. Kita hidup, kita butuh dasar yang kuat untuk memiliki hidup, yaitu prinsip dalam kehidupan kita. Prinsip kita seharusnya selaras dengan firman Tuhan. Karena itulah ketika bicara Matius 7 ayat 24 sampai 27 kita bicara tentang firman Tuhan sebagai dasar. Perkataan Tuhan dan Tuhan sendiri sebagai dasar. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa dasar yang dibangun baik dalam Matius 7 maupun dalam 1 Korintus 3 ini adalah Yesus atau firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa ketika dia sudah menerima Yesus, mereka menjadi Kristen yang seutuhnya. Padahal untuk menjadi seorang Kristen yang seutuhnya itu bukan tentang bicara firman Tuhan saja, tapi bagaimana melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu semua, kunci dalam keselamatan kita adalah menjadikan kehidupan kita sama dengan Kristus telah hidup. Tidak sekadar membuat dasar yang kuat saja melalui firman yang kita ketahui. Banyak orang Farisi pun juga mengenal firman Tuhan, tapi dia tidak mengimaninya. Mereka menjalankan firman Tuhan karena takut akan dosa, bukan tentang bagaimana dia mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Hari ini kita belajar bagaimana membangun kehidupan kita di atas pondasi firman Tuhan. Membangun kehidupan di atas pondasi firman Tuhan ini adalah bentuk kita mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita agar kehidupan ini bisa terbangun dan sempurna menjadi satu bangunan yang indah di hadapan Tuhan. Apa sih fungsinya, kenapa kita harus membangun kehidupan? Fungsi utamanya adalah satu, bahwa kita hidup itu harus berbuah dalam kehidupan kita. Pohon dinilai dari buahnya. Kita bisa mengenali pohon dari buah yang ada dalam pohon tersebut. Demikian pula kehidupan kita. Kita bisa mengenali kehidupan kita baik atau buruk. Kita lihat dari buahnya. Kita lihat dari apa yang dihasilkan dari kehidupan kita. Bukan dari apa yang kita bicarakan saja. Oleh karena itu penting kita untuk memastikan diri kita untuk siap dalam berbuah tadi. Untuk siap bahwa berbuah yang kita lakukan, hasil yang kita lakukan ini tidak cuma buah sekedarnya saja atau buah dalam sekejap saja, tapi menjadi berbuah secara tetap dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, mengapa kita harus membangun kehidupan adalah kita harus membangun kedewasaan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya menunjukkan hasil, tapi juga ada kedewasaan. Kenapa? Karena tanggung jawab hanya bisa diemban oleh orang yang memiliki kedewasaan. Seorang anak kecil perlu diingatkan untuk menjalankan tanggung jawabnya.
Mereka belum menjalankan secara sempurna tentang hak dan kewajiban. Mereka mungkin mudah untuk menuntut hak, tapi mereka sulit untuk melaksanakan kewajiban secara sadar. Sedangkan seorang yang dewasa, dia tahu bagaimana bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban sebelum menuntut haknya. Karena itu penting, kehidupan kita harus ada kedewasaan dalam kehidupan. Kedewasaan ini seperti mata uang. Di satu sisi kita akan bicara tentang kedewasaan jasmani, yaitu kedewasaan pikiran kita, kedewasaan tindakan kita, maupun kedewasaan dalam fisikal kita. Di satu sisi lagi kita bicara tentang kedewasaan rohani, yaitu kesadaran kita dan pengenalan kita, pengetahuan kita tetap terhadap kebenaran firman Tuhan. Dua hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan sempurna dari sebuah kedewasaan. Bagaimana jika satu pihak tidak dipenuhi dengan baik? Misal, kita memiliki kerohanian yang baik, tapi kita tidak memiliki kehidupan kedewasaan jasmani yang baik. Mungkin kita menjadi seorang yang ahli Farisi. Kita mengerti kebenaran, tapi kita tidak menjalankan dengan baik. Atau hal yang terbalik, kita tahu tentang kedewasaan, kita tahu kita bisa dewasa secara pikiran, tapi kita tidak memiliki kedewasaan secara rohani. Seperti orang yang melakukan bunuh diri. Di Jepang, di Korea Selatan, mereka menganggap bunuh diri adalah suatu bentuk tanggung jawab mereka terhadap kehidupan. Sehingga mereka memilih mengakhirinya ketika mereka merasa gagal. Tapi Tuhan menyatakan bahwa ketika engkau bunuh diri itu engkau tidak bertanggung jawab terhadap hidupmu yang diberikan. Tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu semua, kedewasaan rohani selalu bicara tentang kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Kesadaran kita untuk melakukan kebenaran Allah itu meskipun itu berat, meskipun itu butuh pengorbanan. Tapi kebenaran Allah itu ada dalam kehidupan kita dan melaju tetap dalam kehidupan kita. Ada dua prinsip utama dalam kita membangun kehidupan, yaitu yang pertama adalah hidup kita adalah bait Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita melihat prinsip utama dalam kita membangun kehidupan adalah kita menjadikan tubuh kita bait Allah tadi. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Bait Allah di mana roh Allah itu diam di dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga kekudusan kehidupan kita. Menjaga kemurnian kehidupan kita. Kita tidak menyerahkan kehidupan kita untuk keinginan atau hawa nafsu daging. Kita tidak mudah menyerahkan kehidupan kita, pikiran kita untuk kehidupan yang rusak, untuk kesenangan semata. Kita juga tidak bisa menyerahkan kehidupan kita untuk emosi sesaat. Kita mudah marah, kita melepaskan emosi kita, pikiran buruk, kita selalu berpikir yang negatif terhadap orang lain, kita berpikir negatif terhadap kehidupan kita. Karena apa? Itu berarti pikiran-pikiran negatif itu kita akan simpan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak bisa hidup bersama dengan sampah-sampah yang kita simpan. Bapak Ibu semua, bait Allah berarti kita menguduskan kehidupan kita. Bait Allah berarti kita harus hidup dalam kehidupan yang sempurna. Prinsip yang kedua dalam kita membangun kehidupan kita adalah kehidupan kita dibangun melalui hikmat Allah. Salomo dikenal sebagai raja yang berhikmat. Karena apa yang dia minta pertama dari Tuhan adalah hikmat. Hikmat ini adalah kemampuan kita untuk melihat, untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Menimbang secara bijaksana apa yang seharusnya kita lakukan berdasarkan kebenaran firman Allah.
Hikmat inilah yang membuat kita bisa menghindari dari setiap masalah, menghindari dari setiap pencobaan yang dimulai dari keinginan kita. Hikmat Allah inilah yang membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk masa depan kita. Karena apa? Karena hikmat Allah inilah sebenarnya cara Tuhan untuk memberikan pengetahuan tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita dibangun dari hikmat. Hikmat dibangun dari pengetahuan kita. Hikmat dibangun dari apa yang menjadi pemikiran kita dan disempurnakan melalui firman Tuhan. Orang yang berhikmat di luar merasa mereka pintar, merasa mereka menyangka dirinya berhikmat berdasarkan pengetahuan dunia. Tapi itu merupakan satu kebodohan di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak mengerti kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Jika saat ini kita merasa bahwa kita memiliki hikmat yang dari dunia ini, kita membanggakan hikmat itu, mulai kita merendahkan diri kita, mulai kita berkata pada Tuhan, Tuhan saya mau minta hikmat Tuhan, agar saya mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya, agar saya mengerti apa yang Tuhan rancangkan untuk masa depan saya yang lebih baik. Hikmat Tuhan menjadi kunci kita untuk melangkah lebih maju, untuk melangkah lebih baik lagi. Bapak Ibu semua, dua prinsip utama dalam kita membangun kehidupan ini menjadi cara kita untuk membangun kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita ini ketika kita sudah bangun, itu akan diuji. Apakah kehidupan kita ini tahan uji atau dia habis dimakan api. Bapak Ibu semua, menjadi satu hal yang menarik jika kita melihat bukan bagaimana cara kita membangun rumah tersebut yang paling penting. Tapi yang terpenting dari kita adalah bagaimana kita membangun rumah tersebut melalui firman Tuhan yang kita miliki sebagai dasarnya tadi. Kehidupan yang dibangun ini akan diuji oleh nyala api, diuji oleh masalah, ujian, cobaan. Bangunan yang kita bangun, bangunan kehidupan kita ini akan menunjukkan seberapa kuat dia tetap berdiri ketika dia menghadapi masalah. Bapak Ibu semua, bangunan yang kita bangun melalui kehidupan, kesucian, kekudusan kita, dan melalui kehidupan yang berhikmat, itu seperti orang membangun dari emas, dari perak dan batu permata. Semakin dia dibakar oleh api, semakin murni kehidupannya, semakin kuat kehidupan kita untuk tetap berdiri. Demikian sebaliknya, ketika kita membangun kehidupan kita asal-asalan, kita membangun kehidupan kita melalui kehidupan yang masa bodoh dengan segala hal. Kita tidak menjalankan firman Tuhan, kita hanya menjalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita menjalankan kehidupan kita seperti orang dunia jalankan. Itu seperti kita membangun rumah dari kayu, rumput kering, atau jerami. Satu waktu ketika masalah itu datang, bangunan tersebut akan terbakar oleh api. Kita tidak lagi menghadapi banjir lagi, tapi kita sedang menghadapi api yang menghanguskan. Tapi percayalah, ketika kita memiliki pondasi firman Tuhan, seberapa hancur bangunan kita tidak akan tergeletak. Dia hanya menderita kerugian, tapi dia diselamatkan dari nyala api, karena pondasinya tetap bertahan. Bapak Ibu semua, kita koreksi kehidupan kita saat ini. Apakah bangunan yang kita bangun ini sudah terbangun dengan baik? Ataukah kita menjadi bangunan yang rentan terhadap api? Bangunan yang mudah sekali terbakar. Penting bagi kita untuk memastikan kehidupan kita agar kita bisa tetap bertahan sebagai bangunan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu saya selalu mengingatkan dua prinsip utama kita tadi. Bahwa hidup kita adalah bait Allah. Hidup kita dijaga kekudusannya, kesuciannya. Karena Allah bertahta
di atas kehidupan kita. Dia bertahta di bait Allah, dan bait Allah adalah kita. Kedua adalah kehidupan kita dibangun melalui kehidupan yang berhikmat, di mana kita bisa melihat dan bisa memisahkan mana yang baik dan buruk, mana yang jahat dan baik, di mana kita memiliki pengetahuan yang benar tentang kebenaran Allah, sehingga firman Allah itu tidak akan membuat diri kita melenceng dari rancangan Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Sehingga kita tetap dalam jalan Tuhan, kita tetap hidup dalam Tuhan, dan kita tetap hidup sama dengan Kristus itu. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada pagi hari ini, menolong dan menopang kehidupan kita, mengingatkan dan selalu mengingatkan kehidupan kita untuk lebih dan lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa membangun kehidupan kami, dan kami bisa membangun bait Allah itu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini Tuhan, Engkau menangkan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesempurnaan, sehingga kami benar di hadapan-Mu melalui kehidupan kami, melalui iman percaya kami. Biarlah kami memiliki kekuatan dari Engkau, biarlah kami memiliki kesempurnaan dari Engkau. Kami hari ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang menghadapi masalah, sedang menghadapi kesedihan, kehilangan. Biar Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus, dan Engkau memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau telah memberikan kami kelegaan, Engkau memberikan kami kesembuhan, dan semua berkat yang Engkau telah berikan kami menjadi hak kami ini Tuhan. Kami akan pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.